Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mufassir rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Kita lanjutkan kisah kemarin ya. Kemarin sampai pada Tahun. ya, Fir'aun ini nyapa? Mana situ? Ngomong-ngomong, sinten nama kecilnya? Rosa seket loh, siji orang yang saya kira. Salah tebih mau lu tak rukok nemen aja. Iyalah. Tebih pal gitu. Sing cerdas iki ora berangkat. Sing cerdas ora berangkat. Parahuk. Lali kok. Dilahirkan dengan nama Lid. Aku mau jadi kencing. Akhirnya sampailah Walid niku atau Fir'aun kecil beranjak remaja atau dewasa. Kegemarannya minum judi niku enggak berhenti Pak. Terus, nah ini yang jadi benang merahnya dalam kisah ini adalah betapa sifat buruk ayahnya itu menular kepada anaknya. Napa sifat buruk bapak ini? Iya, apa ini? Napa? Anuan apa? Hasud. Lah akhirnya Walid atau Fir'aun itu mau akhirnya ya dadi wong sing seneng hasud, suka hasud. Tapi kalau bapaknya hasud pada orang yang hamil, kalau anaknya Fir'aun iku hasud tinggi ning wong sugih. Hasude pada orang kaya. Jadi anggere wong sugih niku hawane pengen ngerampok. Ya dirampok terus dipakai judi, dipakai mabuk ngono wae Mas. Pokoke kerjane ngoten niku Pak. Sehingga Walid apa Fir'aun ini sejak muda terkenal jadi seorang preman yang gagah berani, tangguh. Bukan di medan perang, tapi dalam menjadi preman. Lah, wes singkat cerita, di sisi lain tuh ada sebuah kerajaan Pak, yang mana kerajaan itu menerima, anggap baik ini pelambuyan, Fir'aun pelambuyan ya, Sumber. Sumber itu kerajaan Sumber itu mendengar info akan diserang kerajaan Kijangrejo. Nah si Raja Sumber ini tentu harus mencari seorang penjaga. Dan ternyata penjaga yang paling terkenal, orang yang paling hebat itu jenenge Fir'aun, Walid niku. Akhirnya Fir'aun direkrut menjadi penjaga kerajaan. Jadi tinggalnya di pos kayak satpam, jadi satpam lah, cara bahasa kita jadi satpam. Suatu malam Raja Sumber itu bermimpi napa niku dientup kala jengking, disengat kalau jengking kalah jengking Scorpion. Jangan lupa Pak, zaman biyen mimpi itu adalah sebuah pesan, sebuah pesan. Yo jenenge ngimpi dicokot kalau jengking. Kalau jengking itu kan simbol bangsa jahat. Jadi wis gak omes Pak, gak serantan atau gak sabar
malam-malam mau tanya kepada ahli nujumnya, ahli nujum ki ahli membaca mimpi. Bengi-bengi ya tentu nggak ada kan di rumahnya masing-masing, tapi nggak tenang, selapin roh ini bahaya ini. Oh, akhirnya betul nekat Pak, langsung pakai baju kebesaran raja keluar dari kerajaan dengan menaiki kuda. Sampai di pos satpam, dihentikan sama Fir'aun selaku satpam penjaga pintu gerbang. Tuan Raja mau kemana? Aku mau menemui tukang ahli nujumku. Aku bermimpi begini-begini. Oh, silakan masuk dulu ke pos Tuan Raja. Biar saya siap-siap, nanti saya antarkan. Karena bahaya kalau Tuan Raja berangkat sendiri. Ternyata Pak setelah masuk di pos malah digorok. Ya mau digorok, mau di apalah, yang penting rajanya dipateni. Wah, akhirnya ya wes lah dipakai, dikukuti, ya mau dipendem, mau dimutilasi, pokoknya si Fir'aun akhirnya terus masuk kerajaan pakai baju kebesaran raja. Pagi-pagi sudah duduk di kursi singgasana, dilumpuk di kabeh Pak. Siapa yang mengakui aku sebagai raja, maka akan aku ampuni dan akan aku pokoknya jabatan tetap berlanjut. Tapi yang tidak mengakui, maka akan aku bunuh. Nah, orang yang pertama kali mengakui bahwa Fir'aun itu adalah raja, niku jenenge Haman. Sinten? Haman. Maka Haman diabadikan namanya di Al-Quran sebagai seorang patih. Patih itu rasanya apa ya Pak? Perdana Menteri mana ya? Menteri lah, Menteri ya. Wakil Presiden. Ya. Pak apa? Panglima. Iso apa lah terserah asalnya. Kaya lek Majapahit, patih sing terkenal Gajah Mada. Nah, lek niku patih Mesir zaman Firaun sing terkenal jenenge Haman. Yes, akhirnya singkat cerita berdirilah kerajaan Mesir baru dipimpin raja baru jenenge Fir'aun. Nah, yang akan saya sampaikan adalah pada intinya dalam pelajaran ini sebuah dinasti, sebuah kekuasaan yang diperoleh dengan cara yang tidak benar pada akhirnya akan hancur juga. Dong teman. Ya namun ini mawon itu. Lah Fir'aun diceritani sebulan yo ente Pak ceritane Fir'aun Pak. Sugih. Sampean kok golek membangun kekayaan dari cara yang tidak benar, yo bakale hancur. Sampean tahu pernah nampak ada misalkan orang tua itu kaya raya Pak, sawai berhektar-hektar, puluhan hektar atau mungkin ratusan hektar, ketemu anak entek resik. Enten nggih. Nah, ngono kadang-kadang itu salah satu contoh napa? Harta itu diperoleh dari jalan yang tidak benar. Kalau melihat siklus dari Fir'aun, waktunya itu nggak lebih dari 40 tahun. 40 tahun, kekayaanmu, jabatanmu, kekuasaanmu yang kamu peroleh dari jalan yang tidak benar itu sak suwi-suwine gurme 40 tahun. Yes, niku. Jadi ya nggak usah terkecoh, nggak usah kebencut, nggak usah kepengen dengan hal-hal yang diperoleh dengan instan atau diperoleh dengan cara yang tidak dibenarkan. Semuanya. Nah ya pada akhirnya terus doa Nabi Musa dikabul setelah 40 tahun, yaitu berupa sinta jenenge. Nah, Fir'aun dan bala tentaranya ditenggelamkan di Laut Merah. Nah, niki sajane enten kisah dua kisah Pak. Dulu kita juga sudah pernah mempelajari yang kalau yang di kisah ini ya rada berbeda, tapi intinya yus padha wae. Intinya tetap melalui bagaimana malaikat Jibril mengadakan perjanjian dengan Fir'aun bahwasanya Fir'aun nanti akan ditenggelamkan
karena tidak mau menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kata ditenggelamkan itu adalah kalimat yang dikeluarkan oleh Fir'aun. Ini waro Menteri Susi, tapi itu Fir'aun, maksudnya ini kalimatnya para koruptor tenggelamkan saja lah. Kuis tenggelamkan kuis saja nih kalimatnya Fir'aun biyen jare malaikat Jibril. Orang seperti ini, dalam artian seperti Fir'aun ini, yang ditanya Fir'aun, menurut Anda sebagai raja, apa hukuman yang cocok? Oh, kalau orang yang seperti itu tenggelamkan saja. Ya sudah, akhirnya terus dikeluarkan kertas yang berisikan bahwa orang yang seperti ini ditenggelamkan saja. Silakan tanda tangani, ditandatangani pakai darah. Tapi kalau yang dulu kita pelajari, sudah pernah kita bahas, Fir'aun ingin semuanya terwujud, ucapannya terjadi, bla 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 bla, dengan perjanjian, sama-sama ada tanda tangan pakai darah, dilipat, disai karo malaikat Jibril, digrowo, ditunggu sampai masanya 40 tahun. Makanya ketika Fir'aun niku sudah di tepi laut, Nabi Musa dan para tentaranya sudah di tengah laut. Ini Fir'aun kan aja ya wis mulai sadar, Pak. Di satu sisi, dalam satu riwayat sudah mulai sadar, ini tidak mungkin kalau cuma sihir. Nggak mungkin ada sihir sehebat ini bisa membelah laut tuh, Pak. Ini pasti memang mukjizat dari Tuhannya Musa. Wis lek ngono aku tak iman wae, cara ngono niku. Tapi di kisah yang lain bukan Fir'aunnya yang seperti itu, Pak, tapi kudanya yang tidak mau masuk. Nabi pernah bersabda, banyak hewan atau banyak kendaraan lebih baik dari penunggangnya, ya kan? Jadi banyak kendaraan yang lebih baik daripada penunggangnya. Nah, itu contohnya. Krono kudanya setiap saat berzikir kepada Allah, Fir'aun kafir, ya. Kudanya sajane mengerti pesan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ojo mlebu bahaya. Tapi jeneng malaikat Jibril, Pak, kadung gregeten, kadung wis nyekel perjanjian. Ini kalau nggak jadi masuk ini kuda Fir'aun nggak jadi tenggelam ini, wah bahaya ini. Sudah perjanjian tenggelamkan, ini momennya, ini harus terjadi. Malaikat Jibril langsung, Pak, mbuh jipuk jarane sapa? Wakilah kuda, wakilah niku khimar apa jenenge? Keledai. Jarane rojoan biasa tempat lanang, kan. Jaran untuk perang itu biasa kan laki-laki, diambilkan keledai perempuan betina. Ya sama roh dhewe, Pak. Jaran lanang, roh keledai betina. Kira-kira apa yang terjadi? Nah, ya wis makane wong niku lek ketok wedok dak kuwi ora kemecer salah. Naudzubillah balik, naudzubillah balik. Allah ada maulana kabeh. Ya Allah, muka-muka selamat ya Allah. Amin. Kulo jadi wedi ngoten niku. Ya Allah, aku sering kepethuk wong ayu-ayu ya. Lah ya lho, Pak. Misalkan Pak, sampeyan bayang lho, elek tamu. Ya kan? Terus ayu. Apa yo sampe nek kono aku nek gini kan yo ini gak mungkin, Pak, wong dhek pengen ketemu aku ya akhirnya lungguh yo cedek terus adep nek Kang Dani lho masa aku terus masa aku kayak gini ada apa, Bu? Ada apa, Kak? Kan yang siapa kan lah jangan lebih bayang tapi makanya Allah ya karim, muka-muka selamat nggih. Amin. Tepat mau. Wah akhirnya, ya wes, mau webu, caranya niku roh kepencut langsung lari masuk ke laut mengejar keledai perempuan tadi. Setelah semua krono rajanya masuk, ya otomatis loh, Pak, mau nggak mau semuanya ikut masuk. Terus ketemu di tengah, Nabi Musa dan umatnya sudah nyebrang, langsung ditutup beleng.
Lah pas megap-megap dalam kisah yang dulu si siapa jenenge? Si Fir'aun niku arep muni asyhadu alla ilaha illallah. Lagi muni asyhadu alla Ya ada Tuhan. jarene sapa jenenge? Jibril bukane surat perjanjiane. Kowe enak wae kok arepe bersyahadat ora iso. Kowe iki kamu harus sesuai dengan perjanjian, kamu harus ditenggelamkan. Itu udah saya beri Pak jelek sikile dalam keadaan terduduk ini apa. Dan itu bukti fisiknya ditemukan oleh ilmuwan di Laut Merah. Kok enek jenazah posisinya dungkung ini seutuh saat ini disimpan di Mesir. Lek pengen bro, yo sampean dolan Mesir. Kapan-kapan kan bisa orang muga-muga. Amin. Kok sama namanya orang yakin lho Pak. Umroh, Ya maksudnya umroh terus ngambil paket Mesir. Aduh, angel Surabaya. Cutel aja. Nanti mau. Wes kokon lagi, Firaun kita lanjutkan lagi. Qala laqad alimta ma anzalaha ulai illa rabbus samawati wal ard. Qala ucap sapa Musa, laqad alimta yaktine teman-teman ngerti sira Firaun ma anzala ora nurunake haulail ayati ikilah mukjizat sapa ila rabbus samawati wal ard angin pangerane langit lan bumi. Basa iron kalau kalih dadi piro-piro ngibarot. Jadi gini wow bahwa Fir'aun itu sebenarnya tahu Pak, kalau ini tidak mungkin apa sihir, ini pasti mujizat yang diturunkan oleh Allah. Wa inni la adzunuka wa inna stune ingsun Nabi Musa iku la adzunuka yaktine nyono sapa ingsun ing sira ya Firaun hi Firaun masbura ingkang rusak halika tegese rusak au masrufan utawa diracurake anil khairi dene wakal anil khairi saking kebagusan. Ya wis tika dongane Nabi Musa, ya Allah kunci mati hatinya, jangan sampai mendapatkan hidayah, jangan sampai mati sebelum mendapatkan merasakan siksa yang teramat pedih. Mau megam-megam dari segala rasanya piye Pak. Terus kemudian benar-benar kita kalau mengingat napa fitnah qoblal maut, fitnah sebelum kematian. Niku kan enten drama tuh, kan ada drama kan, di mana didatangi sinten setan yang kadang akan berwujud sebagai orang tua kita kalau orang tua kita sudah mati, mungkin berwujud anak yang kita sayangi ketika dia sudah mati lebih dulu, mungkin akan berwujud guru, mungkin akan berwujud teman dekat dan lain sebagainya. Itu setan gunanya apa? Ingin melepas tauhid yang dipegang, yang ditanam di dalam hati. Dan dilalai ujian teng mriku yang dirasakan orang sebelum mati ini pun dilalai enek ngelak sing luar biasa, ngelak sing luar biasa. Ya, makanya ini ujian terakhir teng mriku. Nah tapi ketika kita lihat di dunia nyata ya kaya mati semua ngelarut mati, atau ada sing kecet mati, kan ngoten niku macam-macam. Ada sing koma loro mati. Itu sebenarnya di alam sana kan sudah mulai barzah niku. Nah niku yo mbuh sing dirasane kaya napa, ngoten maksudnya niku. Semoga kula sampeyan kabeh diparingi sing penak nggih. Amin ya rabbal alamin. Surasa nambah nemoni sing ngono-ngono kuwi. Fa'arada mongko ngarepake sapa Fir'aun ayyastafizzahu ing yen ton nundung sapa Fir'aun ing Musa wa qaumuh ayu frija tegese ngetokake sapa Fir'aun Musa ing Musa wa qaum mahulan kaum Musa ngetokake nundung menak arti saking bumi ay arti Misra tegese bumi Mesir
Fa aghronahu mongko ngeremake sapa ingsun Allah ing Fir'aun wa malahu wa man sapa ingsun ing Fir'aun wa man lan wong mahu kasartane Fir'aun jami'an halis sebagai sekabehane. Wa qulna lan ngucap sapa ingsun mibadi saking sawise aghrobna li Bani Israil maring Bani Israil uskunul ardo uskunu manggono sira kabeh ardo ing bumi Syam fa idza jaa mokare kan wis teko apa wa'dul akhirati napa iki wektune paniuk ai saat tegese kiamat jina mongko neka ake ingsun bikum ing sira kabeh lafifan halidin kumpulake jami'an tegese sekabehane antum ya sira kabeh wahum antum wa napa wahum antum ya sira kabeh wahum lan kaum nggih kaum ya kaum jese pundi wau. Jadi krono niki kejadian niki wis sampeyan golek dhewe critane nggih. Wa fi riwayatin setelah Nabi Musa berhasil menampar salah satu tentara mati, wa fi riwayatin akeh kisah intine Fir'aun ingin mengusir kaum Bani Israel dari Mesir. Jadi Bani Israel lari, lah pas lari niku lho dikejar oleh Fir'aun. Akhirnya Fir'aun ditenggelamkan, wis ceritanya wis. Lalu setelah selesai, setelah nyebrang, niku Allah berfirman tentu melalui Nabi Musa, orang-orang Bani Israel dan Nabi Musa dan Nabi Harun diperintah untuk menuju negeri Syam dari Mesir menuju ke Palestina. Lah di sana ada apa Pak? Ternyata Syam itu ya inilah Pak yang diyakini orang-orang Yahudi, Syam atau Palestina negeri yang dijanjikan. Nah, kan memang soalnya hasil loh Pak. Orang Bani Israel itu mulai sejak zaman lolos dari Fir'aun niki wau, sampai saat ini belum mampu menguasai Palestina. Padahal Palestina itu dijanjikan oleh Allah kepada Bani Israel. Ngono pemahaman. Pemahamannya ngono. Jadi mereka terus berjuang untuk mendapatkan Palestina. Jadi wis angel. Jadi wis balik. Lah waktu itu di Palestina itu ditinggali satu kaum. Apa yang jenenge? Jabar. Kaum Jabarin ya. Bahasa Qur'ane kaum Jabarin. Kaum Jabarin itu orangnya besar-besar Pak. Cara mungkin raksasa lah apa ya, cara Viking. Cara nek film-film misalkan orangnya kayak Viking gitu. Gede-gede. Sedangkan orang Bani Israil itu orangnya kecil-kecil. Artinya dibandingkan dengan kaum Viking. Jadi Wakilah itu buah apelnya Palestina wow. Saat itu buah apelnya Palestina saat itu kalau dibawa Bani Israel itu perlu orang dua untuk mengangkat satu buah apel. Itu apelnya orang Jabarin. Maka kan sampai orang dewe nek apel kan ngene to, Pak. Maka kita bisa membayangkan, Pak, berapa besarnya apel orang Jabarin. Apel lewai dicekel wong Palestina, wong Bani Israel perlu dua. Lah dalam ayat lain ya, tak ceritain Saidi Nabi Musa ini setelah berhasil mengalahkan Fir'aun dikongkon, diperintah oleh Allah untuk menghancurkan kaum Jabarin. Nah jarene sapa kaum Bani Israel ini mungkin nanti, tapi ini hanya potongan trailnya saja nih. Roh Jabarin itu tadi orangnya besar-besar dan pasti kuat-kuat. Apa yang dikatakan? Dan Musa, kamu saja dan Tuhanmu yang ngurusi orang Jabarin. Kami cukup di sini saja. Coba berapa kali Wong dijak nek mungkin karo
Lho coba lho Pak, wis diselametne iso nyebrang lautan. Minta makan dikasih dari langit. Oleh Allah dijanjikan dalam perjalanan dari Mesir ke Palestina itu Pak, bajunya tidak akan rusak. Itu sudah dijanjikan oleh Allah. Terus makanannya dijatah. Sampai Palestina itu dijatah pangannya Pak. Wis cukup kok mangane teko dhewe. Ngono kuwi lho. Kok iso-isone sing urusan perang kowe wae karo Allah. Itu kan kurang ajar, Pak. Cara Nabi ini Mas Jari ini puas paling langsung kowaplok iki kabeh. Aku wae lah. Allah ya kan. Niku lah wong Bani Israil koyo niku. Ya Allah ya Karim. Bisa ya? Itu niku nih. Jadi sampai pada kaum Bani Israil diperintah oleh Allah menuju ke Palestina. Diling-iling, nggih. Nggih, diling-iling nggih. Ya. Kok orang ini kok sajane kok ora lilo iki sampe iki. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fanfa'na barakatihim wa atina al-husna bi hurmatihim wa amisna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.